Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan April menuju Mei. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Gemini. Kita coba lihat di sini ya Gemini ya, untuk love reading kamu di bulan April menuju Mei ini akan seperti apa. Aku tahu banget guys, ini udah terlambat karena banyak yang absen di kolom komentar, kemudian juga di chat sudah banyak yang neror aku juga. Jadi kita langsung aja ya untuk Gemini. Here we go. Gemini love reading berpasangan bulan April menuju Mei tahun 2026 Gemini. Semoga hasilnya bagus ya guys ya. Gemini. Gemini love reading berpasangan bulan April tahun 2026 Gemini. Gemini love reading berpasangan bulan April tahun 2026. Oke. Ada kartu The Star di sini. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini ya. Ini pasangannya terserah ya Gemini ya. Bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun lah yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika nonton yang berpasangan ini. Ada kartu Queen of Cups, Princess of Swords, Five of Cups, The Hanged One. Oke. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Oh, Three of Swords. Di the bottom of the deck di sini ada the Morning. Oke. Serius aku nggak tahu masalahnya di mana guys antara kamu dengan pasangan kamu ini, Gemini, atau siapapun lah ya yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ini. Bisa jadi kalian LDR, long distance relationship, jauh dari satu sama lain, atau kamu dengan seseorang di sini mungkin lagi dalam proses pendekatan, oke? Dan kamu udah menganggap orang ini sebagai pasangan kamu karena kamu udah terlanjur nyaman sama orang ini. Itu bisa jadi juga. Tapi bisa jadi antara kamu dengan orang ini, kalian itu belum bisa meresmikan hubungan kalian, atau belum bisa gitu ya untuk memberikan semacam label dalam hubungan kalian karena ada sebuah barrier antara kamu dengan orang ini, atau kendala gitu ya. Kendalanya apa? Bisa jadi ini adalah bosnya kamu di kantor, rekan kerja, dan ada aturan tertentu di sini yang tidak memperbolehkan kalian untuk meresmikan hubungan kalian. Bisa jadi, atau bisa jadi ini kamu dekat dengan seseorang yang bisa dibilang masih bagian dari teman dari temannya kamu, dan kamu ngerasa nggak bisa gitu ya untuk menjalin hubungan sama orang ini. Nggak mungkin lah mbak gue menjalin hubungan sama adiknya si itu, nggak mungkin lah mbak gue menjalin hubungan sama abangnya si itu. Jadi kayak ada sebuah limitasi yang bikin kamu di sini enggan ya untuk mengeksplor kemungkinan hubungan kamu ya, atau potensi hubungan kamu dengan orang ini. Oke, dan itu tuh bikin seseorang ngerasa kecewa banget. Ada Five of Cups karena dia udah terlanjur kecantol berat sama kamu di sini Gemini, atau kamu udah kecantol berat sama seseorang, atau mungkin kamu sangat mencintai pasangan kamu ini ya. Kayaknya ini kalau misalnya suami istri ya, ini antara kamu dengan mantan kamu, kayaknya mantan suami, mantan istri gitu ya. Dan mungkin ada kendala di sini untuk kalian memperbaiki hubungan ini. Jadi rekonsiliasi menjadi kendala aku ngeliat di sini ya, Gemini ya, bagi kamu di sini yang suami istri atau terhubung dengan mantan misalnya. Kalau soal perasaan sih aku ngeliat kalian berdua masih ada mutual feelings ya, masih ada perasaan sama-sama tertarik di sini dengan satu sama lain. Tapi yang jadi kendalanya di sini adalah kartu Three of Swords ini. Potensinya jelek, ada Three of Swords. Jadi mungkin kalian di sini sama-sama kecewa di akhir April menuju awal Mei ini. Kalau misalnya kamu di sini mengharapkan
komunikasi dari orang ini mungkin belum akan terjadi di akhir April menuju Mei ini ya, Gemini ya. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Taurus, Aquarius, atau bisa jadi dengan Gemini seperti dirimu sendiri, Pisces, atau bisa jadi Cancer, bisa jadi juga ya. Kita coba klarifikasi dulu guys, beberapa kartu ya. Mountain, the house, oke. Clouds dan juga anchor. Kayaknya bener ya Taurus ya. Mungkin kalian di sini LDR, jauh dari satu sama lain. Mungkin ada sebagian yang seperti itu situasi hubungannya. Dan itu tuh bikin kalian jadi kayak kurang maksimal komunikasinya, atau sering bertengkar, bisa jadi juga sering argumen, dan mungkin akan sedikit memburuk nih situasinya di akhir April menuju awal Mei ini ya. Gemini, komunikasinya antara kamu dengan pasangan kamu. Atau bisa jadi di sini ada kamu nggak sepakat gitu loh antara kamu dengan pasangan kamu ini. Mungkin ada sebuah keputusan tertentu, misalnya berkaitan dengan ambil suatu barang gitu ya. Kamu setuju nggak sih kalau misalnya kita ambil barang ini di bulan ini gitu ya. Kamu berharap pasangan kamu ini akan setuju dengan kamu, tapi kemudian ternyata dia nggak setuju dengan kamu di sini Gemini, dan itu tuh bikin kamu kecewa. Jadi ada ketidaksepakatan ya, kamu nggak sepakat gitu loh dengan pasangan kamu di akhir April menuju awal Mei ini. Ada sesuatu di sini yang bikin kalian jadi bertengkar ya. Aku ngeliat di sini, dan mungkin situasinya akan bertahan nih untuk beberapa waktu. Tapi aku ngerasa sih ini nggak akan permanen ya guys ya. Aku ngerasa ini nggak akan permanen. Cuman seseorang di sini memang udah terlanjur kecewa. Aku ngeliat di sini udah terlanjur kecewa, udah terlanjur sedih. Di sini ada Five of Cups ya. Tapi satu hal di sini yang harus kamu tahu, bagi siapapun di luar sana yang ngerasa kecewa ya Gemini ya, ketika kamu mendengarkan video ini, pasangan kamu tidak berniat untuk menyakitin kamu dengan nggak setuju dengan keputusan kamu. Oke, atau let's say kalian di sini konflik gitu ya karena membicarakan sesuatu. Bukan maksud dia di sini untuk nyakitin kamu, atau bukan maksud dia di sini untuk secara sengaja gitu ya menyebabkan konflik, enggak. Tapi memang karena ada sebuah alasan logis kenapa dia nggak setuju sama kamu. Jadi mungkin kali ini kamu harus lebih ngelihat keputusan pasangan kamu ini dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Karena kan kita sering ya guys ya, karena kita udah emosional duluan, jadi kita ngerasa pasangan kita nggak sepakat dengan kita, nggak setuju dengan kita adalah sebuah bentuk perlawanan gitu ya. Atau bisa jadi kamu ngerasa pasangan kamu ini benci sama kamu, atau kamu ngerasa sengaja nih mbak pasangan saya ini nggak setuju dengan saya karena dia nggak suka dengan keputusan saya gitu ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih deep, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Contohnya seperti yang aku bilang, mungkin kalian ingin beli suatu barang atau beli sesuatu gitu ya, dan ada alasan logisnya kenapa pasangan kalian di sini nggak setuju. Bisa jadi contohnya soal beli mobil. Mungkin pasangan kamu ini nggak setuju gitu ya untuk beli mobil di bulan ini karena memang uang DP-nya belum ada misalnya, atau bisa jadi ada kebutuhan lain yang harus diutamakan. Jadi jangan segala argumen itu dijadikan sebagai sebuah hal yang personal. Aku ngeliat di sini Gemini, karena mungkin ada tendensi ke arah sana. Oke, khususnya di sini bagi yang suami istri, pacar gitu ya. Atau bisa jadi ini keputusan terkait merencanakan pernikahan hubungan kalian misalnya ya. Mungkin kalian di sini berbeda pandangan terkait masa depan hubungan kalian. Kita harusnya nikah tahun ini nih, tapi pasangan kamu nggak setuju. Kenapa? Ya mungkin karena uang tabungan kalian belum cukup misalnya, atau memang pasangan kamu di sini belum memiliki stabilitas karir atau stabilitas finansial, dan itu tuh bikin dia jadi ragu ya untuk memantapkan hubungan kalian, atau bisa jadi memberikan label bagi hubungan kalian, label yang lebih serius. Aku mulai di sini. Jadi balik lagi, jangan anggap argumen ini sebagai suatu hal yang personal, karena ada alasan logis di baliknya yang kamu juga harus pahami menurutku di sini. Kalau misalnya memang benar kalian dalam proses pendekatan, kemudian kalian jauh dari satu sama lain secara fisik, aku sih ngerasa ya sesederhana orang ini
nggak bisa gitu loh untuk berada dalam satu hubungan LDR, karena nggak semua orang bisa menjalani LDR guys, percaya deh. Jadi itu tuh bukan karena dia nggak suka sama kamu atau mungkin kamu ini nggak sesuai dengan kriterianya dia. Memang sesederhana mungkin dia nggak bisa LDR aja. Oke. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi kita coba lihat di sini ya, Gemini ya, untuk oracle cards-nya di bulan April menuju Mei ini. Attraction, keep an open mind. Kemudian ada kartu separation. Oke. Hati-hati guys, Gemini. Ini mungkin argumen kamu ya, atau ketidaksetujuan pasangan kamu terhadap kamu, atau bisa jadi vice versa. Kamu di sini yang nggak setuju dengan pasangan kamu ini bisa menimbulkan sebuah perpisahan. Oke. Tapi apakah perpisahan ini akan permanen atau tidak? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Bagi masing-masing individu, mungkin perpisahannya akan berbeda-beda nih, ya. Bisa jadi ini perpisahan permanen, bisa jadi ini perpisahan yang sementara aja gitu ya. Mungkin kalian akan ujuk lagi tuh di bulan Mei. Kita akan coba lihat nanti untuk reading bulan Mei. Tapi di sini hati-hati argumen ini atau perbedaan yang terjadi ya antara kamu dengan pasangan kamu ini bisa menuntut ke sebuah perpisahan ya. Kemudian ada kartu keep an open mind dan ada kartu attraction. Keep an open mind ini tuh memberikan sebuah informasi atau mengkonfirmasi sih sebenarnya bahwasanya memang benar kamu terhubung dengan seseorang yang punya perbedaan cara pandang ya. Menurut kamu di sini LDR mungkin fine-fine aja, mungkin menurut dia tidak baik-baik saja ya. Dia nggak suka dengan LDR, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika di sini ada jarak antara kamu dengan dia langsung nggak setuju ya dengan hal itu. Jadi mungkin dia langsung ingin putus misalnya, hal-hal seperti itu guys. Atau bisa jadi bagi yang suami istri ada perbedaan pendapat sih. Aku sih ngeliat lebih ke perbedaan pendapat ya, perbedaan prinsip yang benar-benar bikin kalian kali ini tuh harus terpisah. Bisa jadi juga, aku nggak mau bilang itu, tapi ada kemungkinan ke arah sana Gemini. Oke. So kita lanjut di sini. Bagi Gemini yang single ini berat banget readingannya ya. Kamu bisa personal reading aja kalau misalnya memang ini sesuai dengan situasinya kamu. Kamu bisa reach out ke website tarot.id atau nomor website yang tertera di description box. Oke. So Gemini, kita langsung lihat di sini. Gemini love reading single bulan April tahun 2026 Gemini. Oke, pertama di sini ada Princess of Swords. Lanjut di sini ada Seven of Cups, Queen of Swords, Four of Torches. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada di Hierophant. Oke. Gemini. Mungkin kamu di sini dalam tahap ngomong atau ngobrol ya dengan seseorang dalam proses pendekatan. Di sini ada kartu Princess of Swords, Seven of Cups, kemudian ada Queen of Swords. Tapi kayak berbeda gitu ya level fokusnya. Yang satu di sini fokus banget, yang satunya lagi di sini mungkin kurang fokus ya dengan komunikasi kalian. Jadi seseorang di sini ngerasa, kok dia cuek banget mbak, kayaknya dia tuh mengatakan tidak seutuhnya jujur sama saya. Jadi kamu ngerasa si doi ini nggak jujur sama kamu. Kayak terlalu banyak di sini yang kamu pertanyakan ya terkait kedekatan kamu sama orang ini. Ada kartu Seven of Cups di sini ini. Tapi di sini ya guys, yang menariknya kartu saran itu adalah Four of Torches. Mungkin nggak seharusnya kali ini kamu mempertanyakan hal-hal itu dulu untuk saat ini, karena
fokus dalam membangun komunikasi dulu. Itu adalah hal yang penting untuk saat ini. Mungkin seseorang di sini berpikir terlalu jauh ya, mungkin udah mikirin mau nikah adat apa, kemudian nikahnya di mana. Bisa jadi ya udah terlalu panjang pikirannya, padahal di sini mungkin kalian baru bertemu atau mungkin baru berkomunikasi. Oke. Jadi jangan mikir ya muluk-muluk dulu, fokus ke gimana caranya kalian di sini bisa harmonis dengan satu sama lain komunikasinya. Bisa jadi juga seseorang di sini mungkin punya opsi lain, jadi dia nggak cuma deket sama kamu di sini, Gemini ya, atau mungkin kamu di sini punya opsi lain, atau mungkin kalian berdua di sini sama-sama punya opsi lain. So kita coba klarifikasi dulu ya. Let's see. Okay. Kayaknya bener ya. Kamu tuh udah mikir terlalu jauh sih di sini kepada siapapun aku ngomong ya. Salah satu pihak di sini mikirnya terlalu jauh, udah langsung mikir ini tanggal nikahnya tanggal berapa, ngundang siapa aja. Bisa jadi ya mungkin kalian baru ngobrol seminggu, mungkin kalian di sini baru ngobrol sebulan, dan kamu udah mikir terlalu panjang. Aku ngeliat di sini, entah ini bagi Gemini itu sendiri atau bisa jadi bagi cross watchers. Mungkin kamu di sini terhubung sama sesama air sign ya, Aquarius, Libra, Gemini, atau bisa jadi dengan Aries, Leo, Sagittarius. Terlalu dini sih aku ngeliat di sini, Gemini. Atau mungkin kamu deket dengan seseorang yang fisiknya jauh dari kamu, jadi mungkin kalian ketemunya online gitu ya. Ya harus ketemu dulu, jangan mikirin yang muluk-muluk dulu, karena banyak aku ngelihat ya di sosial media sekarang yang ketemunya online tapi kemudian langsung janji nikah gitu ya. Itu tuh bahaya banget guys. Jangan, ketemu dulu fisik orangnya gimana, si karakternya bagaimana, udah siap nggak kira-kira orang ini untuk menjalin hubungan gitu ya. Jadi terlalu dini, balik lagi terlalu dini bagi kamu di sini untuk langsung berpikir terlalu jauh dengan orang ini ya, Gemini ya, atau bisa jadi bagi cross watchers. Oke. Karena aku bisa ngelihat memang ada jarak sih mungkin bagi sebagian dari kamu ya, fisik, secara fisik. Jadi kalian nggak satu kota, nggak satu negara, bisa jadi juga. Tapi nggak serta-merta langsung nge-cut off orang ini juga. Oke. Mungkin yang harus aku kasih saran di sini adalah coba atur ekspektasi kamu terkait orang ini. Aku nggak ngelihat kalian nggak akan ketemu, kalian di sini nggak akan berhasil hubungannya. Aku sih nggak ngecapnya ke arah sana. Lebihnya nanti ekspektasi kamu sendirilah yang akan bikin kamu kecewa ya. Jadi let's say nih kalian LDR gitu ya, sebulan komunikasi udah mikirin yang muluk-muluk, mau nikah di KUA lah, mau nikah di mana gitu ya, langsung honeymoon ke Paris, Inggris, Jerman gitu ya. Padahal mungkin belum ketemu orangnya. Jadi ketika kalian ketemu nanti udah kaget sendiri, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang berpotensi terjadi. Jadi again, jalani aja komunikasinya, jangan berekspektasi tinggi dulu, karena segala sesuatunya itu kadang yang hancurin motivasi atau niat kita itu ya ekspektasi kita sendiri guys, bukan individunya. Oke. Ini nih shoot out bagi kamu yang online di luar sana ya hubungannya, apalagi yang beda negara, dia belum ketemu sama kamu. Jangan langsung percaya ya, mungkin bukan langsung percaya sih jangan langsung berekspektasi tinggi, biar kamu nanti nggak kecewa sendirian ya di dalam situasi ini Gemini. Jadi kita lanjut di sini ya, kita lihat oracle cards-nya bagi Gemini yang single.
Ada kartu let go of control issues. Separation. Kemudian ada kartu very soon. Oke. Bagi sebagian dari kamu mungkin akan cut off orang ini, mungkin karena kamu di sini nggak mau muluk-muluk ya. Aku ngeliat Gemini. Ya udah deh Mbak, kalau misalnya memang nggak cocok dari awal, ngapain juga gitu ya. Atau bisa jadi orang ini yang nge-cut off kamu, yang menghentikan komunikasi dengan kamu secara sepihak, dan itu tuh mungkin bikin kamu jadi kecewa ya. Intinya antisipasi ya Gemini ya, komunikasi kamu mungkin akan berhenti dengan seseorang di akhir April menuju awal Mei ini. Ini bisa jadi permanen atau bisa jadi sementara aja. Nah, berhubung di sini aku ngeliat kartu let go of control issues, mungkin ini sementara aja ya, komunikasi kamu dengan orang ini tuh terganggu. Bisa jadi mungkin nanti di awal Mei kalian akan lancar lagi komunikasinya, atau bisa jadi di akhir April ini. Jadi let go of control issues, jangan terlalu dikontrol hasil akhirnya, jangan mikirnya muluk-muluk, jalani aja dulu proses komunikasinya ya. So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan ini, aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.